Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penggemar Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin. Channel ini kembali lagi untuk mengulas sinopsis Balika Padu. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari episode Balika Padu. Saat itu Anandi dan Sip datang di kediaman Palas karena Palas mengundang mereka untuk makan malam. Anandi dan Sip datang dengan membawakan sebuah kado untuk Palas. Palas saat itu senang sekali. Lalu tak berapa lama saat itu Sip pergi untuk menerima telepon. Lalu Anandi ingin menghampiri Sip, tapi Palas bilang sebaiknya kita jangan mengganggu Pak Sip karena ia sedang bicara dengan Pak Menteri. Lalu Palas mengajak untuk melihat lukisan miliknya. Palas menceritakan setiap salah satu lukisan itu pada Anandi. Saat Anandi sedang asik melihat lukisan-lukisan itu, Palas memegang selendang Anandi yang terhembus angin. Anandi tak mengetahuinya karena Palas berdiri di belakangnya. Kau bukan sekedar imajinasiku saat ini, Anandi. Kau benar-benar nyata ada di hadapanku. Kupikir kau hanya ada di dunia maya, tapi kau benar-benar ada di dunia nyata, ujar Palas dalam hatinya. Lalu Sip selesai mengobrol dan berniat ingin kembali pada Anandi dan Palas. Di sana Palas sedang menciumi selendang Anandi dengan penuh kasih. Dia melecehkan Anandi dari belakang. Lalu Palas kaget mendengar langkah kaki Sip yang akan kembali saat itu. Lalu Palas berpura-pura berbicara dan menunjukkan lukisan-lukisan lainnya. Hai Pak Sip, aku sedang menunjukkan beberapa lukisanku pada istrimu. Ia mengagumi lukisan dan karyaku. Aku sangat senang, ujar Palas. Oh ya? Baiklah, ayo kita lanjutkan makan malam kita, ujar Sip. Sip dan Anandi pergi. Palas masih berdiri di situ. Ia menciumi lengannya yang masih tersisa aroma Anandi. Ia berharap mereka akan bertemu kembali. Mereka sedang makan malam bersama. Lalu Palas mengatakan ia ingin melukis wajah Anandi di kanvasnya. Kau berparas cantik dan aku baru menemui wanita sepertimu, ujar Palas. Sip pun tersenyum. Tapi Anandi mulai tak nyaman dengan perkataan Palas. Orang pasti ingin membeli lukisanku dengan wajahmu, tapi aku takkan memberikannya berapapun nilainya. Aku akan jadikan lukisan wajahmu sebagai hadiah terindahku di hidupku, kata Palas. Katakan Anandi, apa kau bersedia atau tidak, ujar Sip. Kumohon Anandi jangan menolak permintaanku. Dengan ragu Anandi pun menjawab, baiklah, ia setuju. Sedangkan Palas senang dan kegirangan. Ia berpikir Sip selalu mengganggu langkahnya untuk mendekati Anandi. Aku akan menyingkirkan Sip untuk merebut Anandi tanpa menyakitinya. Palas menatap Anandi dengan penuh kasih. Lalu mereka pulang. Di rumah Anandi bicara pada Sip. Sip, aku mengiyakan tawaran Palas untuk menjadi modelnya, tapi aku ragu apakah aku bisa melakukannya dan membuat ia senang dan puas. Kau tak perlu banyak berpikir Anandi, lakukanlah sebisamu. Aku bukan artis di zaman sekarang yang punya banyak gaya, Sip. Zaman dahulu banyak yang melakukan pemotretan dengan gayanya di zaman itu. Ku yakin kau bisa dan mampu. Baiklah, aku akan lebih percaya diri jika semua keluarga setuju dengan semua ini. Subadra bilang, tak baik melakukan pemotretan. Apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Tapi jika kalian semua setuju, aku akan mengikuti kalian saja.
Alok bilang, ini tawaran dan kesempatan yang bagus, ini awal yang baik, terima saja nak. Anop saat itu menolak perkataan Alok. Ia tak mengizinkan Anandi untuk melakukan pemotretan. Lalu kakek berkata, biarkan Anandi dan Sip yang akan memutuskannya. Di sekolah, nenek sedang asik berbincang dengan teman-temannya. Lalu salah satu anak laki-laki mengambil buku nenek. Saat itu guru datang dan meminta mereka mengeluarkan PR-nya. Nenek mulai mencari bukunya di atas tas tapi tak ada. Guru akan memeriksa PR mereka. Nenek terus mencari. Dan anak laki-laki itu tersenyum melihat nenek kebingungan mencari bukunya di mana. Di rumah, Gehna memberikan teh pada Niranjan dan Gehna bertanya, kenapa kau tak menikah sampai saat ini, Niranjan? Tidak, aku hanya mengagumi satu orang gadis, tapi kami terpisah oleh keadaan. Siapa dia? Bolehkah kau bercerita? Tidak, Gehna, itu hanya masa laluku. Pipek akan pergi ke kantor tapi mobilnya tidak menyala. Lalu Sanci menawarkan untuk pergi bersama. Alok dan Minu bertengkar karena Minu dianggap tak menuruti kata-katanya. Anop marah pada Minu saat itu. Palas masih memandangi kursi di mana Anandi duduk. Sekarang kau milik Sip, tapi nanti kau akan jadi milikku. Nantikan momen-momen itu denganku, Anandi. Ia menaburi bunga seakan-akan Anandi masih di sana. Ia menari dan berdansa seakan memeluk Anandi. Di pagi hari, Palas bersiap untuk melukis Anandi. Ia malah berimajinasi dengan bayang-bayang Anandi. Lalu saat itu Anandi dan Sip tiba. Palas terpesona melihat rambut Anandi yang terhempas. Sip, kau boleh pergi karena aku tak bisa berkonsentrasi dengan baik. Baiklah, aku akan pergi. Aku tak mau mengganggumu. Palas menatap Anandi dari bawah hingga rambut Anandi. Anandi pun diminta untuk duduk di sofa. Lalu Palas mulai melukis. Dia meminta Anandi untuk duduk santai dan tidak tegang. Tapi Anandi merasa tidak nyaman. Palas meminta Anandi untuk berbaring di sofa. Ia menunjukkan pose untuk Anandi. Lalu Anandi pun menuruti apa yang diminta Palas. Palas menyentuh rambut Anandi. Ia membelainya saat itu. Anandi semakin tegang dan tak nyaman. Palas bilang, sketnya sudah selesai. Aku tinggal memberi warna. Palas berulah. Ia bilang lukisannya tergores dan rusak. Aku mohon agar kau bisa kembali lagi besok. Oh ya? Ya ampun, ujar Anandi dengan ragu. Lalu ia berkata, baiklah, besok aku akan kembali lagi. Palas yang culas itu pun langsung senang. Anandi di rumah bicara pada Sip kalau Palas sengaja merusak lukisannya dan memintaku untuk datang kembali besok. Kenapa tidak, Anandi? Pergilah. Tapi aku merasa aneh. Dia baik tapi aku tak nyaman dengan perilakunya, Sip. Itu karena kau baru menjadi model lukis dan kau baru mengenalnya. Tapi jika kau tak nyaman, aku akan ikut besok denganmu. Baiklah, kita akan pergi bersama. Kita atur bagaimana caranya. Kau jangan takut, aku akan selalu melindungimu, ujar Sip. Di pagi hari Anandi kembali untuk melakukan lukisan itu. Baiklah, ujar Palas. Lalu ia menunjukkan sebuah lukisan. Ia meminta agar Anandi berpose sesuai lukisan itu. Anandi marah. Kau pikir kau hanya ingin melukis wanita India, ternyata otakmu kotor. Anandi berteriak dan marah pada Palas saat itu. Lalu Palas tersenyum. Aku hanya menguji kepribadianmu. Ternyata wanita India memang sangat istimewa. Lalu ia pun meminta Anandi untuk duduk kembali. Palas meminta maaf. Anandi ingin melihat lukisannya, tapi Palas mengatakan dan menutupi lukisan itu. Ia bilang lukisannya belum sempurna. Di rumah Palas kembali membenahi lukisannya sambil bicara dengan lukisan yang mirip dengan Anandi yang terpajang di dinding. Lalu di rumah Anandi tak mau lagi bertemu dengan Palas. Ia menceritakan sikapnya pada Sip, tapi Sip tak percaya. Lalu saat itu Sip menerima telepon dari Palas.
Sip terlihat marah pada Palas. Anandi ketakutan saat itu. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.